penyakit hepatitis itu sebenarnya bukan penyakit baru, tetapi penyakit yang sudah ada. Dan sebenarnya jika kita dari zaman dulu, kita sudah divaksin oleh vaksin hepatitis. Jadi semua bayi rata-rata sudah divaksin tuh ketika lahir, mereka sudah divaksin dengan vaksin hepatitis. Nah, hepatitis itu ada nomornya. Jadi ada hepatitis A, ada hepatitis B, ada hepatitis C, ada yang D dan E. Tapi yang sering kita dengar tuh A dan B dan C. Ya. Nah, ketika kita mendengar ada hepatitis baru ini, kenapa dibilang misterius? Kata kuncinya adalah ketika dideteksi dengan lab, itu tidak terdeteksi apakah itu virus A atau virus B atau virus C gitu loh. Nah, itulah yang menyebabkan orang menyebut dengan kalimat misterius. Sebenarnya tidak misterius. Artinya hepatitis memang sudah ada. Nah, virus inilah yang kemudian dibilang ada sesuatu virus yang baru. Nah, kalau kita tanya lagi kenapa jadi heboh? Karena di beberapa negara ditemukan hal yang sama gitu loh. Maka disebut KLB, kejadian luar biasa. Karena ada temuan hepatitis yang sama di berbagai negara gitu ceritanya. Jadi kita mesti menyadari bahwa memang ini diduga adalah hepatitis dengan varian virus yang baru. Nah, itu. Nah, yang kita harus waspadai adalah kita jangan anggap remeh gitu loh. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang bilang, dia mah pernah kok sakit kuning, nggak apa-apa kok gitu. Nah, kenapa kita bisa ngomong gitu? Kita memang terbiasa untuk belajar suatu penyakit yang baru. Contoh ya, ketika COVID pertama itu ada, kita semua nggak percaya gitu loh. Masa sih harus pakai masker gitu loh. Kenyataannya mereka memang virus ini terbang dan bukan hanya terbang dia tapi melalui aerosol juga gitu loh. Sehingga kita wajib pakai masker ya. Nah, manusia diciptakan Tuhan untuk selalu belajar gitu loh. Jadi kita sekarang saatnya belajar mengantisipasi agar tidak mudah tertular oleh hepatitis varian baru ini. Nah, karena dia ini masuknya melalui pintu masuk mulut kita, maka kata kuncinya ya kita menghindari jajan dulu. Artinya kalau jajan kita harus yakini jajanan itu bersih gitu loh. Terus kemudian tangan kita juga jangan sembarangan. Jadi kalau punya anak, terutama yang bayi ya, itu kan suka megang apa, masuk ke mulut ya. Ya, itu yang hati-hati ya. Okay. Kemudian yang berikut lagi, kita harus belajar tetap sama SOP-nya, protokolnya. Jadi kalau protokol di COVID, kita harus pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Nah, kalau ini, kita harus sering mencuci tangan, kemudian minum yang sudah direbus, yang memang harus fresh airnya, tetapi yang sudah masak ya. Kalau kita mau beli air yang sudah kemasan yang udah jadi ya, memang yang harus terbaik ya, yang masih segelnya bagus. Yeah. Kemudian ketika kita makan di luar ya menghindari makanan yang kita nggak tahu kebersihannya gitu loh. Nah, disitulah kalau kita berhasil menjaga tersebut, maka kita akan aman gitu. Kalau saya kan memang dididik sebagai seorang dokter, tapi seorang dokter public health. Jadi public health itu saya diajarkan untuk tidak terjadinya. Jadi bukan saya nunggu sampai terjadi kasus, baru kita tolongin. Nah, itu pekerjaan dokter. Okay. Dokter yang memang memberi pengobatan. Tetapi kalau kami dari public health, dokter public health, kami diajarkan untuk mencari tahu apa etiologinya, apa kejadiannya, dan bagaimana kita mengantisipasi supaya tidak terjadi. Sehingga kasus itu akan tidak terjadi dan tidak menjadi KLB, kejadian luar biasa. Nah, itulah peran kita sebagai public health. Jadi sekarang masyarakat jadi nggak ketakutan. Wah, ngeri ini ada lagi penyakit baru nih. Kayaknya nggak berhenti-berhenti kita. Nah, itulah yang kita pelajari. Kenapa dibilang harus hati-hati? Karena ada di beberapa daerah di luar negeri terjadi. Makanya WHO menyatakan kejadian luar biasa. Nah, kemudian kita harus mengantisipasi dengan cara yang tadi saya sebutkan. Jadi
entry-nya selalu di mulut, kita harus jaga yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, yang kita harus ketahui juga, vaksinasi yang beredar itu baru vaksinasi tipe B. Jadi vaksinasi yang kita disuntikkan pada anak-anak, maupun saya sebagai tenaga nakes kan sudah disuntik ya, sudah di booster juga dengan vaksin hepatitis B gitu loh. Nah, yang hepatitis A itu jarang sekali vaksinnya, tetapi sudah ada. Kemarin saya coba kontak ke ke perusahaan vaksin Sanofi Pasteur ya, mereka udah punya yang tipe A, vaksin hepatitis tipe A, meskipun terbatas gitu loh ya. Nah, oleh karena itulah kita nggak boleh ngomong, wah gue udah divaksin, gue kuat banget gitu, enggak. Jadi kalau saya sebagai nakes, kalau saya harus pakai sarung tangan ya saya harus pakai sarung tangan gitu loh. Ya, karena jangan bandel. Jadi misalnya kita ketemu nih lagi jaga, ternyata pasiennya menderita TBC, ya kita harus pakai masker dari zaman dulu tuh. Kita harus pakai masker dan pakai sarung tangan. Nah, ketika kita punya track pasien hepatitis, maka kita harus pakai sarung tangan dan masker juga. Itu dari zaman dulu sebelum adanya COVID maupun hepatitis. Jadi kalau hepatitis yang biasa paling dia kuning, terus kemudian dia lemas, capek ya, makannya males gitu, cuma itu doang gitu. Kalau ini nggak langsung terjadi pemberatan. Nah itu itulah yang harus diantisipasi. Kenapa? Kebayang lagi dalam ilmu yang selalu saya sebutkan, kalau satu orang yang sakit masih bisa dikendalikan di rumah sakit. Tapi kalau ada beberapa orang masuk bersamaan di suatu rumah sakit, maka rumah sakit akan kewalahan gitu loh. Nah itu kata kuncinya. Kalau hepatitis itu kan prinsipnya sama. Jadi kayak gini ya, kita mendengar bahwa COVID itu bisa menjadi long COVID. Ya. Nah hepatitis juga sama. Ketika virus menyerang sebagian dari hati, maka terjadi peradangan kan, terjadi iritasi kan pada hepar tersebut. Nah inilah yang beresiko bahwa kerja dari si hepar atau hati ini tidak bisa maksimal karena pernah terinfeksi gitu loh. Nah itu kata kuncinya. Jadi memang kalau saya setuju bahwa sebaiknya kita tidak pernah kena gitu. Jadi kalau kita nakes dulu, kita wajib tuh divaksin. Kemudian kita wajib juga di booster. Kenapa? Karena hari-hari kita bisa aja ketemu pasien yang nggak ngaku gitu loh. Hepatitis. Ternyata hepatitis. Nah itu kita benci kok. Karena kita kan ketemu kan. Bisa ketemu, bisa megang, bisa ketemu ludahnya, bisa ketemu dengan darahnya gitu. Nah itu. Jadi artinya memang kalau sudah pernah kena akan terjadi peradangan. Nah peradangan itu bisa sembuh dengan sempurna, tetapi bekas-bekas jejas dari peradangan tersebut itu akan mengganggu kinerja dari hepar tersebut. Tidak bisa maksimal. Jadi oleh karena itu memang tidak boleh capek-capek, itu benar. Kalau saya gini, kata kuncinya bahwa sehat sakit pilihan kita. Kemudian dokter yang terbaik adalah diri kita sendiri. Nah dengan adanya edukasi seperti ini kan kita mulai berespon. Tadi kan pemirsa udah berespon dengan sangat baik ya. Nah kita bisa menjadi agent juga untuk memberi edukasi pada orang lain. Bahwa sekarang kita tidak perlu panik, hepatitis itu udah ada dari zaman dulu. Hepatitis gampang dikendalikan jika kita menjaga personal hygiene kita. Personal hygiene apa? Tadi asupan kita jaga, kendali tangan kita kendalikan, dan juga tetap kita menggunakan masker. Nah, ketika itu kita bisa jaga, maka resiko kita untuk terpapar itu sangat rendah. Ketika tidak terjadi kasus yang banyak, maka tenaga kesehatan bisa mengendalikan penyakit ini dengan baik.